Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jamaluddin dengan NPM 195043 dengan Hendy Alfian NPM 195056. Baik, materi pembahasan kami ialah hukum idgham. Langsung saja ke materi pertama. Pengertian idgham mutajanisain. Secara bahasa, idgham mutajanisain terdiri dari dua kata, yakni idgham dan mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis. Dilihat dari segi bahasa, idgham mutajanisain adalah memasukkan dua huruf yang sejenis. Mengenai pengertian mutajanisain secara rinci, adalah dua huruf yang sama makhraj atau tempat keluarnya namun berbeda sifat-sifatnya. Terdapat satu pendapat lain mengenai makna mutajanisain, seperti yang dikutip dari kitab Biyat al-Murid. Pengertian mutajanisain ada dua. Yang pertama sudah kita baca sebelumnya, dan yang kedua adalah dua huruf yang berdekatan makhraj tetapi sama sifat-sifatnya. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, idgham mutajanisain adalah memasukkan dua huruf yang sejenis, sama makhraj atau beda sifat, di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua hidup. Baik, selanjutnya 7 pasangan huruf idgham mutajanisain yang ada di dalam Al-Quran, yaitu huruf ta bertemu dal, ta bertemu ta, dal bertemu ta, to bertemu ta, za bertemu zal, zal bertemu zo, dan ba bertemu mim. Demikianlah pengertian mengenai idgham mutajanisain. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang kedua, yaitu pengertian idgham mutamatsilain. Pengertian idgham mutamatsilain atau disebut juga dengan idgham mimi, atau sering disebut juga dengan idgham mutamatsilain, merupakan suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah, mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, namun harus memiliki harokat. Dikatakan mutamatsilain karena hukum ini terjadi antara pertemuan dua huruf hijaiyah yang mempunyai makhraj dan sifat yang sama persis, tetapi dikhususkan untuk huruf hijaiyah mim sukun yang bertemu huruf mim yang berharokat, dan dinamakan idgham sebab cara membacanya yaitu dengan cara menggabungkan atau meleburkan satu huruf ke dalam huruf hijaiyah sesudahnya. Biasanya hukum ini dinamakan dengan istilah ditasydidkan. Kemudian cara membacanya antara lain adalah apabila mim sukun diidghamkan dan disertai gunnah dan ditahan dua harokat, contohnya seperti allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Huruf mim bertemu dengan mim yang bertemu tersebut melebur dan menjadi satu dan akan mengeluarkan bunyi yang menyamai suara mim tasydid. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pengertian idgham mutakaribain. Idgham mutakaribain secara bahasa, idgham mutakaribain ini terdiri dari dua kata, yaitu idgham dan mutakaribain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutakaribain artinya dua huruf yang berdekatan. Selanjutnya, maksud dari dua huruf yang berdekatan ialah ada tiga maksud, yaitu dilihat dari segi makhraj dan sifat. Dilihat dari segi makhraj dan sifat, yaitu berdekatan makhraj dan sifat, berdekatan makhraj bukan sifat, dan berdekatan sifat bukan makhraj. Yang pertama, dua huruf yang berdekatan baik makhraj dan sifat, misalnya huruf ta dengan sa, fa dengan kaf. Dan yang kedua adalah dua huruf yang berdekatan makhraj saja tetapi sifatnya tidak berdekatan, misalnya huruf dal dengan sin. Selanjutnya yang ketiga, dua huruf yang berdekatan sifat saja tetapi makhrajnya tidak berdekatan, misalnya huruf zal dengan jim.
Dari ketiga macam pengertian mutakaribain yang telah kita sebutkan, yang sering dipakai adalah pengertian mutakaribain yang pertama, yaitu dua huruf yang berdekatan baik mahraj dan sifat, sehingga pengertian idgham mutakaribain adalah memasukkan dua huruf yang berdekatan baik mahraj dan sifat. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis idgham mutakaribain. Dalam kitab Al-Mufid fi Ilm At-Tajwid dijelaskan bahwa jenis kelompok idgham mutakaribain terbagi menjadi 4, yaitu jenis pertama lam sukun bertemu ro, jenis kedua kaf qaf sukun bertemu kaf, kemudian jenis ketiga nun sukun bertemu ya, mim, waw, lam dan ro, dan yang terakhir jenis keempat lam ta'rif sukun bertemu huruf syamsi kecuali huruf lam. Dari keempat jenis kelompok idgham mutakaribain di atas, yang sering disebut dan populer di buku tajwid adalah idgham mutakaribain jenis pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan mungkin untuk mempermudah memahami idgham mutakaribain. Berbeda dengan idgham mutakaribain jenis ketiga yang sudah masuk dalam pembahasan hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah, sedangkan idgham mutakaribain jenis keempat sudah masuk dalam hukum bacaan idgham samsi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Hendy Alfian. Baik, langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.